Proses pengisian freon kulkas ya. Tahap pertama yaitu kita harus mengasih yang namanya tonzon atau metil ke dalam arah jalur dari freon ke sistem ya. Tujuannya dikasih tonzon itu untuk memperlancar sirkulasinya. Nanti kita teteskan aja di selang manifold ini ya. Ini namanya selang manifold. Caranya gini, kita buka jalur freon terlebih dahulu, kemudian lubang ini kita tetesi metil atau tonzon. Sekiranya cukup, kita tutup kembali. Kita kencangkan. Kompresor kita hidupkan ya. Kompresor kita hidupkan. Kita juga menggunakan panduan tang ampere ya, untuk nanti kita melakukan pengisian juga di panduan dari tang ampere. Kita colokkan kompresornya dulu. Ini kompresor sudah bunyi. Kemudian freon kita buka full. Kemudian kita putar knob pengisian freon dari manifold. Kita kasih sedikit aja dulu ya. Nanti kita atur di 15 PSI. Kulkas satu pintu biasanya menggunakan 15 PSI. Kita pastikan jarum jangan sampai turun sampai 0%. Nanti kalau kita isi terus terulang, kalau 0 biasanya terjadi mampet di sirkulasi ya. Ini 0 karena baru sedikit, kita buka lagi sedikit-sedikit biar sirkulasinya tidak mampet di filter. Kita setarakan aja dulu, kita tutup lagi. Ini mau mencapai, jangan sampai 0 PSI ya. Ini kondensor sudah mulai hangat. Kita coba buka lagi, kita pelan-pelan aja sampai menuju 15 PSI ya. Kita tunggu sirkulasi. Ini kondensor sudah mulai hangat, menandakan pergerakan freonnya sudah mulai melakukan menuju sistem. Perputaran freonnya sudah mulai sistem. Dan ini filter juga mulai hangat. Pastikan ya kondensor harus hangat dan filter juga harus hangat, karena kalau ini tidak hangat berarti perputaran freonnya kurang lancar ya, atau terjadi mampet. Sama halnya juga filter ini harus hangat. Kita tambah lagi.
sedikit aja nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kita tambah lagi ya. Kita tutup. Begitu terus dalam pengisian freon ini, kita harus sabar dan teliti. Kita raba bagian kondensor, kita raba bagian filter, dan juga ampernya harus stabil, dan juga manifold kita pantau ya, ini harus mencapai 15 PSI kalau untuk kulkas satu pintu. Rata-rata juga menggunakan 15 PSI atau sekitar 14 juga nggak apa-apa. Ini sudah panas ya, cenderung panas banget. Ini menandakan bahwa proses sirkulasi freon sangat bagus. Kita tambah lagi ya, ini masih di angka 0 PSI. Kita tambah lagi sampai di 15 PSI. Tutup kembali, kita tunggu sirkulasi. Diusahakan dalam pengisian freonnya harus, kalau kita usahakan dikasih air hangat ya, biar tidak terjadi penggumpalan di dalam tabung freonnya ya. Kalau tidak kita kasih air hangat, nanti terjadi penggumpalan atau pengkristalan, dimasukkan ke dalam sistem itu sangat susah. Kita kasih air hangat, kita rendam air hangat biar proses sirkulasi di dalam kaleng freonnya itu bisa stabil ya. Dan jangan lupa selalu cek di bagian evaporator juga. Selain mengecek kondensor, filter, kita juga cek bagian evaporator, memastikan sudah terjadi pengkristalan di dalam evaporator apa belum. Biasanya kalau ini sudah panas, filter sudah hangat, biasanya di dalam evaporator sudah mulai pengkristalan. Kita intinya sabar aja, kita sistemnya kita sabar, telaten dalam pengisian freon, jangan tergesa-gesa ya. Kita buka lagi. Lepas, tutup. Kita stabilkan di 8 ampere nggak apa-apa. Kita pantau aja ini jarum manifoldnya. Tapi ini sistem sudah mulai bekerja bagus. Gini ya teman-teman, dalam pengisian sebuah freon, satu kulkas yang kita harus cek tuh, ini kondensor harus benar-benar panas ya, hangat, dan filter harus juga panas atau hangat ya. Karena kalau tidak panas berarti biasanya terjadi mampet di dalam kapilernya atau bagian sistem sirkulasinya kurang bagus ya. Ini tadi setelah melakukan vakum body saya cek, ternyata bagus, tidak ada kebocoran. Selama 30 menit saya vakum, terus saya isi freon ini, dan alhamdulillah ini sudah normal, dan kapiler pun hangat, kondensor juga aman, dan yang pasti kita berpatokan dengan
ampere meter ya. Ini menunjukkan 0,8 ampere karena ini sekitar 1,6 PK. Biasanya menggunakan 6 sampai 8 ampere sudah maksimal dalam pengisian freonnya ya. Kadang suatu sistem ada yang berpatokan sama ampere meter, juga ada yang berpatokan sama manifold. Kita menggunakan patokan ke ini aja, ampere meter aja. Ini kita pastikan sirkulasi sudah aman, dan jangan sampai ini ya, kalau diusahakan pipa balik ini jangan sampai ada bunga-bunga es ya. Kalau cuma ngembun-ngembun atau basah sedikit nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak, kebanyakan isi freon, nanti terjadi biasanya mengkristal di sini ya. Ini saya cek cuma ada embunnya saja. Ini pun seharusnya kita kurangi freonnya. Nanti saya kurangi freonnya sedikit biar tidak terjadi seperti ini. Harusnya ini juga keluarnya pipanya ini harus dipastikan tidak basah atau tidak berembun. Berembun biasanya itu kebanyakan pengisian freonnya. Dan juga kalau terjadi sirkulasi kurang lancar, biasanya juga ini mengalami pengkristalan atau freonnya itu mengkristal di sini, karena daya hisapnya itu, daya dorongnya kompresor tidak bisa bersirkulasi dengan lancar ya. Dan setelah pengisian saya cek bagian dalamnya, ternyata sudah mulai melakukan pengkristalan. Ini sudah terjadi pengkristalan ya, sudah terjadi saljunya. Ini saljunya sudah mulai banyak dan sangat dingin sekali ya, sudah dingin. Nah, ini saljunya sudah mulai keluar dan dipastikan sirkulasinya aman ya. Dan pengisian freon pada malam hari ini dipastikan berhasil. Ini tinggal melakukan pembersihan di bagian dalamnya, nanti kita bersihkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan malam hari ini dalam proses pengisian freon kulkas 1 pintu ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.